Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Melalui video ini, Ustazah akan menjelaskan materi teks deskripsi. Apa yang akan kita pelajari di video ini? Di video ini, Ustazah akan menjelaskan 4 hal, yaitu pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, contoh teks deskripsi, dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Jadi, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah teks yang mendeskripsikan dan menggambarkan suatu secara jelas sehingga dapat membuat pembaca seolah-olah dapat merasakan isi bacaan. Jadi, ketika kita membaca sebuah teks deskripsi, kita seolah-olah bisa merasakan apa yang tertulis di dalam teks tersebut. Lanjut, materi kedua yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi itu ada 5. Yang pertama, menggambarkan objek, dapat berupa tempat, benda, atau suasana. Yang kedua, penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera, contohnya penglihatan, penciuman, atau pendengaran. Yang ketiga, memaparkan ciri fisik dan sifat objek, dapat berupa warna, ukuran, bentuk, atau kepribadian dari objek tersebut. Yang keempat, mengandung kata sifat. Yang kelima, pembaca dapat merasakan sendiri saat membaca teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada 3, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Di buku lain ada juga yang menyebutkan bahwa struktur teks deskripsi itu terdiri dari identifikasi, definisi atau klasifikasi, serta deskripsi. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ustazah gunakan teori yang atas ya, yang identifikasi, deskripsi bagian, sama yang penutup. Identifikasi itu merupakan bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan yang berisi ciri umum seperti nama objek, lokasi, dan ukuran secara keseluruhan. Struktur deskripsi yang kedua yaitu deskripsi bagian itu memuat gambar rinci dari objek. Jadi memuat gambaran secara rinci. Penggambaran ciri-ciri tersebut memecah bagian objek secara rinci. Yang ketiga, penutup. Penutup ini berisi kesan umum yang dapat disampaikan penulis setelah melihat objek. Contohnya di sini Ustazah punya teks deskripsi dengan judul strawberry. Ada tiga bagian teks deskripsi ya, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Bagian identifikasinya, contohnya, stroberi adalah salah satu jenis buah yang digemari oleh banyak orang. Buah ini memiliki ukuran yang kecil. Buah ini dapat kita temukan di toko buah di sekitar kita. Nah, di paragraf pertama ini baru memuat gambaran secara umum dari stroberi itu sendiri, belum masuk ke ciri-cirinya. Di bagian kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, di sini sudah disebutkan ciri-ciri secara spesifik atau secara rinci dari buah stroberi itu sendiri. Struktur yang ketiga yaitu penutup. Nah, di sini ada simpulan. Jadi, stroberi itu merupakan salah satu buah yang menarik dan kaya manfaat. Lanjut, materi yang keempat yaitu unsur kebahasaan teks deskripsi. Di sini Ustazah akan membahaskan 5 unsur kebahasaan teks deskripsi. Unsur yang pertama yaitu kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya merupakan penjelasan atau perincian tentang kalimat utama. Contohnya ada kalimat utama seperti ini. Aku adalah anak yang rajin. Ini kalimat utamanya. Lalu kalimat penjelasnya, aku selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Ketika aku kesulitan mengerjakan tugas, aku akan berusaha mencari informasi dari guru atau dari internet. Aku tidak pernah tidak mengerjakan tugas. Lanjut.
unsur kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Jadi seperti cirinya tadi, ada serapan-serapan panca inderanya. Contohnya, ada kalimat pantai panjang dengan pasir putih, debur ombak pantai terdengar berirama. Ketika kita membaca ini seolah-olah kita juga ikut merasakan dan mendengar apa yang dituliskan di kalimat tersebut. Yaitu kita ikut membayangkan pasir putih dan ikut membayangkan suara debur ombaknya. Pasir putih itu bisa kita katakan putih kan karena kita melihatnya, bukan karena kita mendengar ya, tapi karena kita melihat secara langsung bahwa pasir itu warnanya putih. Dan yang kedua, serapan indera yang kedua yaitu indera pendengaran dengan mendengar suara ombak. Kita bisa mendengar suara ombak yang seperti itu karena kita punya indera pendengaran. Nah, dua indera ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menulis sebuah teks deskripsi. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu kata rujukan. Apa ya itu kata rujukan? Kata rujukan merupakan kata yang merujuk pada kata yang lain. Contohnya, ini, itu, dia, mereka, kita, kamu, kami, aku, saya. Contoh kalimatnya seperti ini. Buku Alia berwarna merah. Buku itu dia bawa ke sekolah. Di sini ada dua kata rujukan, yaitu kata rujukan itu dan kata rujukan dia. Kata rujukan itu merujuk ke buku. Kalau kata rujukan dia itu merujuk ke orang, yaitu Alia. Unsur kebahasaan yang keempat, imbuhan. Imbuhan itu dibagi menjadi 3, prefiks, infiks, sufiks. Prefiks itu awalan, infiks itu sisipan, kalau sufiks itu akhiran. Awalan atau prefiks itu dibagi menjadi 8, yaitu me, di, ke, ter, pe, per, se, dan ber. Awalan-awalan selain itu merupakan keturunan dari 8 awalan ini. Contohnya, membaca. Itu kata dasarnya baca dan mendapatkan awalan me. Maka menjadi membaca. Catatannya, apabila kata dasar diawali dengan huruf K, T, S, atau P, maka huruf K, T, S, atau P tersebut luluh. Contohnya pada kata sapu, apabila mendapatkan imbuhan me, maka bunyinya menjadi menyapu. S-nya hilang. Luluh menjadi eny. Jadi yang benar menyapu, bukan mesapu ya. Lanjut, yang kedua tadi ada sisipan atau infiks. Sisipan atau infiks merupakan imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata. Contohnya sisipan el, dan in. Contoh penggunaannya itu pada kata gerigi. Itu kata dasarnya gigi dan mendapatkan sisipan Yang ketiga itu akhiran atau sufiks. Akhiran atau sufiks merupakan imbuhan yang diletakkan setelah kata dasar. Contoh sufiks itu ada kan, an, i, nya, man, wati, wan, asi, isme, in, dan wi. Contoh penggunaannya itu pada kata kerjakan. Kata dasarnya itu kerja dan mendapat akhiran kan. Terakhir, unsur kebahasaan yang kelima yaitu frasa. Frasa atau kelompok kata itu merupakan kumpulan beberapa kata yang menduduki satu fungsi. Fungsi dalam kalimat itu dibagi menjadi 4, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimatnya seperti ini. Ayah membeli buah duku. Ayah berfungsi sebagai subjek, membeli berfungsi sebagai predikat, buah duku berfungsi sebagai objek. Ayah sebagai subjek tadi kan ayah itu hanya satu kata, maka dia pembentuknya merupakan kata. Membeli itu juga satu kata, maka pembentuknya juga kata. Nah, buah duku itu kan 2 kata, kata buah dan kata duku. Ini menduduki satu fungsi yang sama yaitu objek.
Maka buah duku di dalam kalimat ini disebut sebagai frasa. Baik, cukup sekian materi yang Ustazah sampaikan melalui video ini. Terima kasih sudah menyimak video Ustazah hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.